Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60. Paus dalam suratnya yang diberi tema menjaga wajah dan suara manusia. Dan kita diminta supaya kita sungguh-sungguh menjaga keaslian wajah dan suara manusia di tengah segala kepalsuan, hoax, yang coba dibuat oleh dunia teknologi pada zaman ini. Dan kali ini juga kita mendengar bacaan Injil di mana Yesus berdoa bagi para muridnya supaya Allah mempermuliakan manusia seperti halnya Yesus dipermuliakan oleh Bapa. Dan Tuhan Yesus mengharapkan bahwa kemuliaan itu nyata dalam diri para murid. Karena itu Tuhan Yesus berdoa bagi para murid, dan terutama berdoa bagi kita sekalian, umat yang telah mengikuti Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, wajah Yesus dan suara Yesus saat ini sedang menggema
di antara kita. Yesus menampilkan wajah Bapa. Yesus menampilkan suara Bapa sendiri. Apakah di tengah gegap gempita teknologi atau usaha untuk merekayasa wajah dan suara ini, kita masih mendengar wajah dan suara Yesus yang sejati. Semoga kita sungguh-sungguh selalu di tengah segala kepalsuan teknologi yang ada, kita sungguh-sungguh masih mendengarkan wajah dan suara Tuhan, di mana wajah dan suara Tuhan inilah yang membantu kita untuk berjumpa dengan Yesus. Semoga juga oleh karena kita melihat wajah Yesus yang sejati, kita mampu melihat wajah Bapa. Dan juga ketika kita mampu melihat, mendengar dengan mata hati kita suara Tuhan Yesus, kita sungguh mendengar suara Allah Bapa sendiri. Mari saudara-saudari, di hari komunikasi sosial sedunia ini, kita membaharui kembali pendengaran kita, agar kita mampu mendengar suara Tuhan. Kita mampu membaharui lagi penglihatan kita akan wajah Tuhan yang sejati. Kiranya pesan Paus sungguh-sungguh menggema dalam hati kita, agar kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam diri kita. Kita sungguh-sungguh diperangi oleh begitu banyak wajah-wajah yang palsu. Kita diperangi oleh wajah-wajah yang seringkali bukan yang asli, oleh karena kekuasaan teknologi. Kita seringkali juga dihantui oleh begitu banyak suara-suara palsu, hoax. Semoga kita selalu tetap mendengarkan suara Tuhan yang mengantar kita pada hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian.